Tadi Nisa sudah cerita sedikit ya mengenai masa kecil, masa lalu ya. Kalau tadi bicara bahwa ibu seorang ART, pada saat itu Nisa sudah lahir atau belum? Jadi memang saat tinggal di rumah, jadi memang perjalanan orang tua tuh cukup berat sampai akhirnya kita tinggal di rumah orang. Itu sudah, jadi aku dari besar dan lahir itu di rumah orang tersebut gitu. Orang itu dulu disebut majikan gitu Ya ya? bahasa kita majikan kali ya. Oke, tinggal di situ. Tinggal di situ, tinggal dan besar di situ. Jadi ibu, mama biasanya sambil bersih-bersih rumah besar banget Mendy. Biasanya rumah-rumah gedongan gitu ya. Dan kita tinggal ada rumah kecil di sebelahnya. Jadi mama biasanya sambil bersih-bersih rumah sambil ngejagain anak-anaknya kayak gitu. Waktu itu ayah ada di mana? Bapak udah sama kita tinggal sekeluarga sama kakak, waktu itu kakak sama aku. Tapi bapak udah mulai kerja jadi tadi yang bersih-bersih di sekolahan. Dan itu juga sekolahannya yang majikan itu juga yang punya gitu. Baik, menarik ya. Jadi sampai usia berapa Nisa masih tinggal bersama tuan rumah? Sampai aku SMP, mau masuk SMP kita pindah, kebetulan alhamdulillah aku masuk sekolah menengah negeri, sekolah SMP negeri. Jadi waktu itu memang mama itu maunya kenapa merantau, sebenarnya ada ceritanya juga, kenapa merantau jauh-jauh. Karena memang kondisi kalau kita bicara di kampung ya, karena kan asalnya orang tua dari kampung, itu pendidikan tuh susah. Jadi memang mimpi dari mama sama bapak itu adalah untuk agar anaknya itu bisa sekolah lebih baik dari mereka. Maka dari itu waktu aku dapat SMP negeri, akhirnya alhamdulillah orang tua sudah bisa menabung dan kita pindah keluar dari rumah majikan kita itu. Baik, ada pertanyaan yang sensitif. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya, ketika aku tidak seberuntung mungkin temanku atau orang tua temanku. Apa yang Nisa rasakan dan bagaimana mengeliminir perasaan bahwa aku ini hanya anak pembantu rumah tangga atau ART? Alhamdulillahnya untungnya dari kecil, nggak tahu mungkin ini juga karena melihat secara langsung gimana kerja keras dari ibu, karena memang mama itu tiap hari kerja di rumah tersebut, jadi bisa ngelihat gimana beratnya. Pribadi sih nggak pernah ngerasa malu sih Om Endy selama seingat waktu masih kecil. Dan beruntungnya tidak mengalami experience bullying selama sekolah dasar. Ada 1, 2, 3 anak pembantu itu pernah. Tapi memang aku tipikal yang nggak hard feeling, jadi nggak inget sama sekali punya perasaan atau experience dibully selama masih kecil. Justru apa yang ada di kondisiku waktu itu adalah membuat aku akhirnya menjadi motivasi. Gimana caranya agar aku bisa menjaga amanah dari orang tua itu adalah pendidikan. Yaitu karena mereka sudah jauh-jauh dari kampung merantau untuk kehidupan yang lebih baik atau pendidikan yang lebih baik, bagaimana caranya agar aku sebagai seorang anak bisa mewujudkan mimpi itu. Jadi justru lebih kontradik ke arah semangat. Oke, Nisa berapa bersaudara? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, bagaimana perjalanan hidupmu untuk menghargai pendidikan dan mengejar cita-citamu? Aku rasa bisa sampai di titik ini sebenarnya besar pengaruh dari kerja keras orang tua aku, karena memang ibu atau mama itu selalu memprioritaskan, tadi ya mungkin kalau bicara gaji ART berapa ya, walaupun aku pun nggak tahu gitu standarnya berapa, tapi ibu selalu memanage dengan baik. Sebagaimanapun selalu yang diprioritaskan adalah pendidikan, iuran atau bayaran. Jadi salah satu titik balik yang membuat aku akhirnya tahu bahwa bisa ya kita itu menjadi orang besar. Sebenarnya salah satunya itu waktu itu Kick Andy Show. Tadi aku juga sudah menyampaikan ke Om Endy. Pernah nonton waktu zaman SMP, ternyata orang dengan background apapun tuh bisa menjadi orang besar. Lalu salah satunya lagi adalah ketika aku SMA. Di waktu SMA itu aku dipertemukan dengan teman-teman yang background ekonominya kebetulan sama. Akhirnya dipertemukan dengan sebuah pertemanan yang memang juga akhirnya membawa ide bahwa
kita itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, kita itu bisa kuliah di luar negeri. Jadi teman-temanku ini kita semua sama-sama penerima beasiswa, namanya beasiswanya adalah beasiswa bidik misi. Kami sama-sama keterima S1, hampir kebanyakan dari kami juga masuk Universitas Indonesia akhirnya. Jadi teman-teman lah yang akhirnya memberikan gambaran aku untuk bisa sampai ke perguruan tinggi negeri. Baik, nanti cerita ya, kok bisa sampai ke London seperti itu dan apa yang terjadi dalam kehidupanmu berikutnya sehingga kamu sekarang bekerja di sebuah organisasi internasional. Nah Nisa, ini kan teman-teman udah diskusi akhirnya mendapatkan beasiswa bidik misi ya untuk di UI waktu itu ya. Iya betul. Kamu ambil jurusan apa waktu di UI? Jurusannya ngelamarnya kesehatan masyarakat, kebetulan lewat jalur undangan. Karena waktu itu memang kita bisa, zaman dulu namanya SNMPTN, dan memang karena tahu info ini dari awal, jadi cukup ambis untuk kejar peringkat pertama di sekolah biar bisa masuk UI-nya jalur undangan waktu itu. Terus bagaimana bisa kuliah di luar negeri? Untuk bisa kuliah di luar negeri itu sebenarnya awal mulanya karena dari S1 itu sendiri. Jadi aku sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Ini salah satu hal yang paling berat banget Om Andy untuk bisa sampai S2 di luar negeri. Karena pastinya kita harus bisa bahasa Inggris toh. Dan I have zero English. Jadi benar-benar nggak bisa bahasa Inggris. Tapi justru ketika selama masa S1 itu sering ke luar negeri dan jadi mahasiswa berprestasi, akhirnya tercerahkan bahwa memang untuk bisa kuliah di luar negeri itu harus bisa bahasa Inggris. Jadi ketika lulus, waktu itu hal pertama yang dilakukan itu adalah les bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris. Dan waktu itu ada nama beasiswanya adalah LPDP, itu beasiswa dari pemerintah Indonesia. Dan dari situ mulai, jadi memang sudah punya keinginan itu dari S1. Jadi dari S1 setelah lulus langsung belajar bahasa Inggris. Tapi karena untuk bisa belajar bahasa Inggris itu butuh modal. Jadi nggak ada mimpi yang gratis ya teman-teman. Karena modalnya besar satu kali tes itu Om. Jadi akhirnya sambil kerja. Jadi sambil kerja juga, sambil ngumpulin uang untuk bisa les dan sambil bisa tes IELTS waktu itu nama bahasa Inggris ya. Tapi perjalanannya tuh nggak mulus karena bahasa Inggrisku itu gagal sampai totalnya 5 kali. Jadi dalam 1,5 tahun setelah lulus masih belum dapat titik cerah. Dan selama proses itu juga ngelamar beasiswa sampai totalnya 7 kali. Dan itu semua gagal. Nggak ada satupun yang berhasil. Baik bahasa Inggris maupun beasiswanya. Jadi sampai akhirnya di Desember 2018 salah satu nilai bahasa Inggrisku, karena kalau kita mau lamar beasiswa itu harus pakai bahasa Inggris Om. Dengan bahasa Inggrisku yang terbata-bata itu akhirnya dapat juga masuk beasiswa LPDP di Desember 2018. Tapi ceritanya belum selesai sampai situ. Masih harus ngejar lagi di Imperial College London. Kebetulan Imperial itu salah satu universitas World University. Jadi dia harus nilai skor IELTS-nya tuh harus sangat tinggi, bahasanya di angka 7, angkanya 7 dan sampai 1 bulan sebelum kuliah pun aku masih belum dapat bahasa Inggrisnya. Tapi waktu itu ada satu momen di mana mungkin relate sama judulnya Never Give Up. Udah tes bahasa Inggris sampai 4 kali Om Andy, itu situasinya udah bulan Juli 2019, kuliahnya itu September 2019, itu posisi udah diterima beasiswa tapi universitasnya belum. Dan tinggal sisa Agustus. Waktu itu aku punya pilihan lanjut untuk tes lagi dengan sisa tabungan atau aku nyerah. Karena waktu itu benar-benar udah tes 4 kali, teman-teman bisa bayangin gak pernah dapat nilai yang diharapkan. Dan akhirnya nekat ke Surabaya dari Jakarta untuk tes yang terakhir, yang kelima dan ternyata masih belum berhasil juga. Tapi ada satu hal yang akhirnya mereka Imperial College London menerima aku karena
ada exemption atau pengecualian kalau mahasiswa tersebut punya kontribusi. Jadi di sana kalaupun nilainya kurang, kalau kita punya kontribusi di bidang yang kita geluti, waktu itu aku udah kerja 2 tahun, aku bangun satu program cancer di Indonesia dan programnya berhasil. Jadi letter dari programku itulah, company-ku lah yang akhirnya membawaku bisa ke Imperial College London. Setelah gagal beasiswa 7 kali dan setelah gagal IELTS 5 kali. Wow, never give up. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.